Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 5 Maret 2025, hari Rabu Abu. Kembali saudara di pagi yang cerah ini, sudahkah kita mengucap syukur dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkomitmen dengan sungguh membersihkan hati dalam pertobatan sejati. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama kitab Yoel 2 ayat 12 sampai dengan 18, bacaan kedua 2 Korintus 5 ayat 20 sampai dengan bab 6 ayat 2, dan Injil Matius 6 ayat 1 sampai 6 dan Injil 16 sampai dengan 18. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini saudara, Gereja Katolik telah memasuki awal puasa yang diawali dengan Rabu Abu. Pada hari ini kita semua akan ditandai abu di kening atau di kepalanya. Abu melambangkan kesedihan karena dosa-dosa yang telah kita lakukan. Abu juga mengingatkan kita saudara bahwa kita berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Abu juga melambangkan dosa dan kelemahan manusia. Abu juga membantu manusia dalam meningkatkan semangat kerendahan hati dan pengorbanan. Tanda abu di kening pada perayaan Rabu Abu melambangkan pertobatan saudara, kefanaan manusia, dan merupakan awal masa prapaskah. Dalam perayaan Rabu Abu, kita semua diajak untuk merefleksi diri kita yang penuh dosa. Kita diajak untuk memasuki pertobatan. Nabi Yoel dalam bacaan pertama mengingatkan kepada kita sekalian, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Yoel 2 ayat 12. Dikatakan saudara sekarang juga. Ya sekarang saudara, sekarang saat ini, hari ini juga, detik ini juga saudara. Tidak ditunda-tunda besok, tapi hari ini berbaliklah kepada Tuhan dan bertobat. Hati kita penuh sampah yang tercemar, yang menumpuk saudara. Kebencian, sakit hati, dendam yang selalu disimpan membuat kehidupan kita menjadi tak tenang. Hidup kita penuh kerisauan. Maka koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Yoel 2 ayat 13. Saudara, kita perlu berdamai dengan diri kita sendiri saudara, yang sering merasa kita bersalah, merasa kurang pede, tak dapat melihat orang yang bahagia, yang senang. Kita juga perlu berdamai dengan sesama yang melukai kita, yang telah menyakiti kita, yang membuat kita menjadi benci, sakit hati, dendam saudara. Dan dengan mau melepaskan pengampunan. Dan kita juga saudara perlu berdamai dengan Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang saudara. Dengan pertobatan sejati. Dengan meninggalkan segala sampah-sampah yang ada di hati kita. Maka dengan ketulusan hati kita, Tuhan yang Maha Pengasih akan mengampuni kita. Janganlah kita cemari hati ini dengan segala kekejian yang tak disukai Allah. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Jelas di sini saudara dikatakan bahwa dalam hatilah terpancar kehidupan. Maka kita harus meneliti, memeriksa batin hati kita saudara. Apakah sudah bersih? Atau masih ada sampah-sampah yang harus dibersihkan? Pagi hari ini dalam perayaan Rabu Abu, awal dari masa prapaskah saudara, kita semua diajak oleh Tuhan Yesus untuk mempersiapkan hati kita menjelang Paskah dengan puasa dan pantang. Kita mau mengkoyak-koyak hati kita yang penuh sampah dan kita perbarui dengan hati yang baru. Kita mau bertobat. Bertobat dalam pertobatan sejati. Kita mau memiliki kasih yang selama ini sirna akibat kebencian dan dendam. Dengan mau mengasihi dan saling mengampuni.
Mari saudara-saudaraku yang terkasih, di awal masa Prapaskah ini, masa pertobatan selama 40 hari sebelum Paskah, kita mau bermati raga, berpuasa dan berpantang, serta merenungkan akan hati kita yang telah dikotori oleh sampah, dan mau berkomitmen saudara, mau berkomitmen dengan sungguh membersihkan hati dalam pertobatan sejati. Tuhan Yesus, bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu selama masa Prapaskah ini, agar kami dapat meneliti hati kami dan memperbaikinya dalam pertobatan, dan kembali mengikuti Engkau dengan lebih-lebih sungguh dan setia, karena Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.